Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat muslim sekalian yang dimuliakan Allah, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Kita mengupas di kesempatan ini tentang sebuah tema yang sangat penting bagi kita sekalian sebagai seorang muslim, yaitu Muslim profesional, sebuah keniscayaan. Masih bersama dengan saya, Rizza Maulan LC MAG. Sahabat Muslim yang disayangi, dimuliakan Allah, yang pertama mari kita mengucapkan hamdalah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, dan juga karunia yang Allah berikan kepada kita, yang atas nikmat dan karunia tersebut, Alhamdulillah kita bisa beraktivitas, sahabat Muslim bisa bekerja dan juga menjalankan aktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, bahwa pekerjaan yang kita lakukan ya dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, tidak lupa mari kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir nanti bisa berkumpul bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang disayangi, dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina, ya, merasa lemah. Wala tahzanu, jangan juga kalian bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'launa. Padahal kalian merupakan orang-orang yang a'la, yang the best. Orang yang paling baik, paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin. Syaratnya satu, jika kalian beriman. Ayat ini, sahabat muslim yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita menjadi seorang muslim yang baik, maka kita akan menjadi yang the best, menjadi yang terbaik yang dalam berkompetisi di dalam kehidupan kita sekarang ini, termasuk seharusnya di dalam dunia pekerjaan, ya, di dalam bisnis, dan di dalam kehidupan kita secara umum. Syaratnya satu, yaitu in kuntum mu'minin, jika kita beriman, artinya jika kita benar-benar beriman kepada Allah dengan sifat-sifat iman yang melekat dalam diri kita bersama-sama. Sahabat muslim sekalian yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi profesional itu menjadi idaman ya bagi setiap orang ya. Dan kita seringkali dipaksa dalam tanda kutip untuk menjadi profesional di pekerjaan yang bersifat duniawi. Ya, perhatikan misalnya ketika kita dalam konteks bekerja di kantor, tidak jarang kantor kita itu mengadakan agenda setiap tahun ya, seperti rapat kerja atau yang sejenisnya, yang di rapat kerja itu mengevaluasi kinerja kita setahun yang lalu dan membuat program setahun yang akan datang. Bahkan kita membuat renstra ya, rencana strategi di kantor kita sampai 5, 10, 15, 20 bahkan lebih ya tahun ya, dalam rangka untuk apa namanya, menjadi profesional di urusan dunia kita. Dan tidak ada yang salah sebenarnya dengan itu. Kenapa? Karena kita ingin menggapai sukses di dunia gitu. Tetapi yang sering kita lupakan, sahabat muslim yang disayangi, dimuliakan Allah, adalah ketika kita sering membuat planning untuk kehidupan dunia, untuk kantor kita, untuk pekerjaan kita, ya, pertanyaannya adalah apakah kita juga sudah pernah membuat planning program untuk urusan akhirat kita? Ya, kadang-kadang, mohon maaf, kita bertanya kepada seorang muslim yang ditanya misalnya kapan mau naik haji, ya, kapan mau bisa membangun masjid, ya, kapan mau hafal sekian juz Al-Quran. Kadang-kadang kita nggak punya planning. Teman-teman kita banyak yang tidak punya planning. Jadi untuk urusan dunia punya planning, bahkan menghabiskan biaya besar untuk sebuah kantor ya, ketika mengerjakan
untuk melaksanakan agenda rapat kerja atau membuat strategic planning, ya bahkan mungkin biayanya sangat besar ratusan juta rupiah, ya. Tetapi untuk urusan akhirat kita hampir jarang sekali di antara kita yang juga membuat program dan planning untuk hal tersebut. Padahal kita tahu bahwa kehidupan ini harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Dan kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik dari kehidupan dunia maupun juga dari kehidupan akhirat. Oleh karena itu, sahabat muslim yang disayangi Allah, kita harus membuat planning supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Dan oleh karenanya kita harus profesional, ya baik dalam pekerjaan dunia pun dalam urusan akhirat, karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di antara bentuk yang ingin kita eh, tanamkan dalam jiwa kita adalah nilai-nilai positif. Yang sebenarnya nilai-nilai ini adalah berbasis agama dan kita implementasikan dalam dunia kerja. Dan sayangnya kadang kita justru melupakan cangkang aslinya bahwa ini adalah konsep-konsep ukhrawi gitu yang kita implementasikan dalam konsep duniawi. Tapi seringkali kita justru melupakan konsep eh, aslinya, yaitu cangkang akhirat ya. Apa saja nilai-nilai itu? Di antaranya keikhlasan. Kita juga tahu bahwa ketika orang pengen ikhlas, pengen sukses, salah satu syaratnya adalah dia harus ikhlas menjalani dinamika kehidupan, pasang surut, naik turunnya, dan lain sebagainya. Kejujuran. Ya, siapa yang tidak kenal value ini? Ya, banyak para motivator yang mengatakan ingin sukses jujur, ingin berhasil jujur gitu, komitmen gitu. Bahasa Arabnya iltizam, berani menghadapi tantangan, kreatif, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, mau belajar, pantang menyerah, semangat perubahan. Masya Allah. Ini merupakan nilai-nilai yang luar biasa yang sesungguhnya ini semua berangkat dari nilai-nilai agamis, yang nilai-nilai dalam akidah kita. Ikhlas itu kan dasarnya akidah. Jujur juga dasarnya akidah. Komitmen juga iltizam dasarnya akidah. Ya, karena orang tidak bisa ikhlas kalau dia tidak punya keyakinan kuat kepada Allah. Orang juga tidak bisa jujur, atau kalaupun dia jujur pasti ada maunya gitu ya, kalau tidak punya akidah yang kuat. Komitmen ya, berani menghadapi tantangan coba. Nah, kehidupan dunia ini adalah tantangan semua. Dan kita sering diajarkan hadis ya, al-mu'min baina khamsin syada'id. Seorang mukmin itu ada di antara 5 tantangan gitu kan. Ada orang mukmin lainnya yang membenci dia, ada apa namanya orang munafik yang orang mukmin yang mendengki dia, orang munafik yang mendengki dia, orang kafir yang memerangi dia, ada setan yang menyesatkan dia, dan ada dirinya sendiri yang selalu menjatuhkan dia, yang ingin leha-leha, nyantai, dan seterusnya. Jadi, sebenarnya ini adalah nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam yang sering kita implementasikan dalam kehidupan duniawi kita, dan sering juga kita melupakan cangkang aslinya, yaitu ini adalah nilai-nilai ukhrawi. Kreatif juga sama, sisi dalam muamalah itu kita dianjurkan untuk kreatif. Ya, kemudian bertanggung jawab, ya, mas kuliah, jiwa kepemimpinan, qiyadiyah, ya, mau belajar, ya, ayat pertama turun dalam Al-Quran, ya, Iqra, gitu kan, pantang menyerah, ya, kita tidak mudah menyerah, wala tayasu min rauhillah, jangan kalian putus asa gitu ya, menyerah dari rahmat Allah, semangat perubahan, sunnatut taghyir. Jadi kalau kita kupas sebenarnya nilai-nilai ini adalah berangkat dari apa namanya, dari eh, syariat kita, agama kita, bahkan dari akidah. Sahabat muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah sebuah skema ya, atau bentuk ya dari apa namanya, profesionalisme. Jadi profesional itu bermula dari persepsi kita dulu, ya, pikiran kita. Kalau kita ingin menjadi seorang yang profesional, maka harus punya persepsi dulu, mindset dulu. Ya, kita itu sering diajarkan dalam hadis, ya misalnya hadis qudsi, Allah berfirman, sabda Nabi, Allah berfirman, apa firman Allah? Ya, ana inda zonni abdi bi. Ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Masya Allah kan? Jadi kita ini sesuai dengan prasangka hamba. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kita yakin bisa, bisa. Kita yakin nggak bisa, ya nggak jalan gitu. Di dalam konsep Barat ada sebuah buku yang mungkin kita juga pernah melihat atau minimal yang sekilas ya pernah membaca. Ada buku judulnya You Can If You Think You Can gitu ya. Artinya bahwa segala sesuatu itu berangkat dari paradigma kita ya, dari pikiran kita yang kemudian menjadi
keyakinan gitu. Jadi keyakinan, kemudian kita punya harapan, harapan kemudian diimplementasikan dalam sikap sehari-hari, yang kemudian sikap sehari-hari itu kita implementasikan dalam kinerja kita, dan kemudian dari kinerja ini insya Allah akan membentuk nasib kita menjadi lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ibaratnya ketika kita ingin menjadi profesional yang kompeten gitu, maka harus kita mulai dari eh, apa namanya, dari paradigma kita, ya dari mindset kita bahwa kita insya Allah bisa menempuh itu semua. Sahabat Muslim yang sayang Allah Subhanahu Wa Taala, masih I Love Monday, I Love My Job. Sebentar lagi kita akan kembali setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam I Love Monday, I Love My Job, ya, bahwa pekerjaan kita harus kita cintai, ya, karena pekerjaan kita adalah ibadah dan kita harus profesional dalam mengerjakan ibadah, baik ibadah yang bersifat duniawi maupun ibadah yang bersifat ukhrawi tentunya. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebelumnya mengupas bahwa profesionalitas itu bermula dari mindset terlebih dahulu, ya, bahwa kita harus punya mindset profesional itu bukan hanya urusan dunia tetapi juga untuk urusan akhirat, ya, sehingga kita seimbang. Jangan sampai kita untuk urusan dunia kita habis-habisan, ya, mengerahkan seluruh sumber daya kita, finansial, kemudian pikiran, perasaan, ya, bahkan fisik, ya, tetapi untuk urusan akhirat kita seadanya dan sekedarnya. Oleh karena itu, mari kita lihat, ya, profesional itu apa saja sih yang harus kita miliki. Yang pertama itu adalah profesional itu mengerjakan sesuatu dilandasi dengan keikhlasan. Pertama yang harus kita miliki bersama-sama, ya, sahabat Asa TV yang misalnya dimuliakan Allah, adalah segala sesuatu itu harus berangkat dari keikhlasan. Meskipun ikhlas itu adalah sebuah ungkapan yang mudah di lisan tapi sulit diimplementasikan, tapi setidaknya kita harus mencoba dan berusaha untuk ikhlas, ya. Ikhlas itu berasal dari kata-kata ikhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya bersih, jernih, dan murni. Ya, ada tiga makna, ya, bersih, jernih, dan murni. Ini mungkin ilustrasi sederhananya seperti kita melihat air mineral, ya, di sebuah gelas, ya, dia ada air, kita tuangkan ke gelas, ya, dia akan, gelas itu jernih sekali, ya, dia tidak berwarna. Itulah ikhlas itu. Artinya dia tidak ada kontaminasi apapun, dia jernih gitu, ya. Dan kejernihan itulah adalah ikhlas gitu, ya. Jadi tidak ada motivasi apapun, ya, jernih itu adalah ikhlas gitu. Nah, kita itu ingin bahwa ketika mengerjakan sesuatu didasari dengan keikhlasan. Ikhlas dalam konteks kita itu motivasinya adalah Allah. Ketika motivasi itu kemudian tercampuri dengan hal-hal yang lain, ya, misalnya ingin mendapatkan like gitu, ya, maka seperti air yang jernih tadi, ketetesan tinta berwarna hitam. Ya, ingin mendapatkan pujian gitu, tertetes lagi dengan tinta berwarna merah gitu. Pengen dapat jabatan, tertetes lagi dengan tinta warna hijau. Jadi akhirnya apa, keruh itu, dan semakin banyak kontaminasinya semakin keruh itu air, ya. Maka oleh karena itu ikhlas itu adalah sesuatu yang perlu kita usahakan dan kita upayakan bersama-sama. Dulu ada salah seorang ulama namanya Al Imam As-Susi, ya, beliau mengatakan ikhlas itu adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu adalah satu kondisi di mana seseorang mencapai titik, dia di titik itu merasa justru tidak ikhlas. Ya, fa'ina man
Jadi barang siapa fa'inna man syahada fi ikhlasihi ikhlas, karena orang yang merasa dirinya ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas, maka di saat bersamaan dia menjadi orang yang paling butuh keikhlasan. Artinya sahabat Satifi yang disayangi dimuliakan Allah, kalau kita merasa bahwa diri kita sudah ikhlas, itu jangan-jangan merupakan indikasi bahwa kita belum ikhlas. Tapi kalau kita merasa, ya Allah, betapa sulitnya menjadi hamba yang ikhlas, ya, dan kita selalu berusaha semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka mudah-mudahan itu kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Ya. Oleh karena itu, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, ini harus kita latih. Bahwa kita harus membiasakan diri melakukan satu amalan yang orang lain nggak tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, dan tidak perlu diposting, tidak perlu disampaikan ke orang lain. Yang amalan ini yang ingin kita bawa kelak di yaumil akhir ketika kita berhadapan dengan Allah. Ya. Kemudian Allah memanggil kita dan Allah bertanya kepada kita, ya fulan had ma indak. Hei fulan, apa yang kamu bawa untuk? Ya, misalnya kita punya amalan, ya, misalnya apa, kita infak diam-diam tanpa diketahui orang, bahkan keluarga sendiri juga nggak tahu. Ya Allah, saya setiap hari berinfak, keluarga saya pun tidak tahu. Dan Allah membenarkan itu. Tapi kalau kita misalnya berinfak dan kita ingin supaya infak kita itu menjadi pujian ya bagi diri kita dari orang lain, dan kita mengatakan, ya Allah, saya membawa infak ikhlas karena Engkau. Kalau kan mengatakan kadzabta, kamu berdusta, kamu berinfak, ya itu justru bukan karena ingin mengharapkan eh, apa namanya balasan dariku, tetapi ingin dikatakan bahwa engkau itu adalah orang yang dermawan. Naudzubillah, ya sahabat Asatifi. Kan sahabat Asatifi, kita harus melandasi segala amal ibadah kita dengan eh, keikhlasan. Yang kedua adalah mengerjakan sesuatu dengan keyakinan dan kesungguhan. Jadi kesungguhan itu bahasa agamanya adalah jiddiyah, kesungguhan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk urusan akhirat itu sungguh-sungguh gitu. Nabi tiap malam sholat tahajud, ya. Nabi setiap hari ibadahnya itu luar biasa. Kalau mendengar adzan, Nabi seolah-olah lupa dengan yang lain dan fokus ibadah kepada Allah. Nabi kalau sholat malam panjangnya kayak apa, seperti kaki beliau bengkak. Masa kadang-kadang kita untuk urusan akhirat, kita semua termasuk mungkin saya, kadang-kadang waktu-waktu sisa, ya sholat waktu sisa, baca Quran waktu sisa, infak sodakoh juga duit sisa, ya kadang-kadang begitu. Yang dimaksud dengan duit sisa, kadang-kadang di dompet kita ada warna merah, biru, hijau, abu-abu lecek gitu. Maka yang kita infakkan yang mana? Yang sisa, yang abu-abu lecek, yang sudah tidak bukan uang baru gitu ya. Kalau kita pengen mendapatkan menjadi menjadi seorang muslim yang profesional, mendapatkan ridho dari Allah, ya maka kita juga harus sungguh-sungguh dong gitu. Ketika kurban, kan kadang kemarin kita habis hajat kurban ya. Karena kita ketika kurban nyarinya apa? Yang paling murah di mana gitu. Jadi kita kalau begitu, ya alhamdulillah sudah mau berkurban. Tapi kalau begitu berarti kita masih belum profesional di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika kita kurban kita cari yang paling bagus yang mana ya gitu ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berkurban beliau sangat suka berkorban berupa domba jantan ya, berwarna putih, bertanduk, gemuk ya, dan ada belang warna hitam di area wajah dan di area kaki. Itu adalah jenis domba yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan domba jenis terbaik ya. Dan kalau saya memperhatikan dan survei di beberapa tempat, domba yang jenisnya begitu itu mahal-mahal. Nah, bukan berarti kita bahwa wah kalau gitu di luar kemampuan kita Pak Ustadz. Enggak, artinya bahwa kita harus berusaha mencari yang terbaik ya dari budget kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Jadi harus dengan jiddiyah, kesungguhan. Harus kalau ingin sholat malam harus setel alarm jam tengah malam, dan kemudian kita niatkan untuk ibadah sehingga kita ibadah puasa sunnah ya, berinfak sodako gitu. Jadi jangan yang sisa-sisa, tetapi yang harus kita utamakan. Jadi dengan keyakinan dan kesungguhan. Nah, yang ketiga adalah mengerjakan sesuatu secara terprogram. Pernahkah kita membuat planning? Nah, misalnya dalam kehidupan kita, dalam satu pekan kita buat planning. Berapa banyak kita harus membaca Al-Quran misalnya. Setengah juz setiap hari, ya, atau satu juz setiap hari, atau berapa gitu ya.
Berapa hari kita infak, maaf, berapa nominal infak kita, infak sedekah kita setiap hari, setiap subuh misalnya. Kita harus bikin program gitu. Kita kan sering mendengar ungkapan para ahli manajemen ya, ahli motivasi, fail to plan is plan to fail gitu. Gagal membuat perencanaan itu berarti kita membuat perencanaan untuk gagal. Oleh karena itu, sahabat Asa TV, supaya kita menjadi seorang muslim yang profesional, kita harus bikin program ya dalam urusan akhirat kita. Minimal untuk misalnya tahajud ya, dalam sepekan berapa kali mau kita lakukan. Nggak usah panjang-panjang, tidak mengapa. Yang penting rutin istiqomah. Misalnya seminggu 2 kali gitu. Ya, setiap malam Selasa atau malam Jumat atau malam apa gitu. Hari yang kita anggap kita mudah untuk mengerjakannya, pasang alarm di setiap pekan jam yang kita mampu, misalnya setengah 4 ya, atau jam 4 sekarang pun masih keburu karena subuhnya sudah agak siang, ya kita sholat minimal sholat tahajud 2 rakaat, ya, atau kalau masih ada waktu tambah 2 rakaat lagi, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat, ya, maka ini adalah sebagai bukti kesungguhan kita, dan kita sudah punya program planning yang baik ya. Kemudian yang keempat adalah mengerjakan sesuatu didasari dengan pengetahuan arahan. Harus ada ilmunya. Ya, jadi kalau kita di perusahaan kita ingin mengerjakan sesuatu ada SOP-nya, maka di dalam ibadah pun juga ada SOP-nya sesuai dengan tuntutan fikih Quran dan Sunnah dan juga fatwa-fatwa para ulama ya. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka bisa jadi ibadah yang kita lakukan akan hilang sia-sia. Contoh sahabat TV yang disayangi dimuliakan Allah. Dalam sholat berjamaah, siapa yang tidak tahu pahala sholat berjamaah? Kita berjamaah ke masjid, setiap langkah kita menuju masjid, satu langkah menggugurkan dosa, langkah yang lainnya meninggikan derajat. Jadi kita kalau dari rumah ke masjid, masjid ke rumah ke masjid 100 langkah, masjid ke rumah juga 100 langkah, itu berarti kita setiap hari ke masjid, 100 dosa kita dihapus, 100 derajat kita ditinggikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang sahabat Asa TV, ketika kita sholat berjamaah di masjid karena tidak didasari dengan ilmu, maka saat kita sholat berjamaah, kita melakukan kesalahan yang bisa menghilangkan pahala sholat berjamaah kita. Apa itu bentuknya? Mendahului imam, atau bahkan menyamai gerakan imam. Jadi kita tidak harusnya, kalau kita tahu fikihnya gitu, dalam sholat berjamaah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam supaya kita mengikutinya. Ya, dan kemudian Nabi bersabda dalam hadis lanjutan hadis itu, faida kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam bertakbir Allahu Akbar, baru kita bertakbir. Kalau imam ruku, baru kita ruku. Baru kalau imam iktidal, baru kita iktidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang kita perhatikan ada jamaah yang sholat imam takbir, dia takbirnya bareng takbirnya imam. Bahkan kadang-kadang kita salam sebagai imam, baru ke kanan, pas kita salam ke kiri sebagai imam nih kita, itu sudah ada jamaah yang ketika kita salam ke kiri, dia udah selesai salam ke kiri, padahal kita baru salam ke kiri. Jadi kalau kita tidak didasari dengan ilmu, maka pahala jamaah kita menjadi batal. Ya, mungkin sholatnya masih sah, tapi pahala berjamaahnya itu kemudian tidak dia dapatkan. Nah, kemudian yang kelima adalah mengerjakan sesuatu untuk masa depan. Kita punya visi gitu. Visi kita apa? Dan seorang dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, mengevaluasi dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan dia punya visi untuk kehidupan ba'dal maut, setelah kematian dia. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, planning kita sebagai seorang muslim profesional bukan sekedar 5-10 tahun seperti kita bikin strategic planning di kantor, tetapi kita lebih daripada itu, menembus dimensi dunia ke dimensi akhirat, sehingga apapun yang kita lakukan itu orientasinya adalah akhirat. Dan yang terakhir adalah mengerjakan sesuatu didasari dengan kemanahan. Artinya kita harus menjadi orang yang amanah, orang yang jujur ya. Minimal kita berusaha ya. Kita semua pasti banyak ada kekurangan, minimal kita berusaha menjadi orang yang amanah. Misalnya dalam urusan kantor, jam berapa kita masuk 8 sampai pukul 17, maka kita amanah dari sisi waktu gitu ya. Job desk kita apa? ABC, maka kita kerjakan ABC. Itu adalah keamanahan. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, profesional, dan lain sebagainya, maka kita amanah menunaikan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang profesional. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah
yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Rizza Maulan, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, insya Allah. Karena pekerjaan itu merupakan titipan dan amanah dari Allah, maka kita harus berusaha mencintainya, dan mudah-mudahan pekerjaan kita menjadi kebaikan dan keberkahan kita di yaumil akhir kelak. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tema menjadi muslim profesional, sebuah keniscayaan. Kenapa kita harus menjadi seorang muslim yang profesional? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja secara profesional. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 105, Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu. Ya, katakanlah hai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat pekerjaan kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Artinya sahabat Asa TV, kita diminta bekerja profesional karena pekerjaan kita itu akan dievaluasi kelak oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Kita bekerja di kantor saja akan dievaluasi oleh atasan kita, bahkan tidak jarang KPI di beberapa tempat itu dievaluasi oleh rekan sekerja kita yang lain gitu. Ya, jadi ini sangat sangat logik ya, sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan di kantor-kantor kita dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, sahabat Asa TV yang disayang dimuliakan Allah, kita harus berusaha sama-sama ya untuk menjadi lebih profesional, lebih baik dengan cara apa? Kita beramal ya dengan amal yang lebih baik, yang lebih terplanning, lebih terprogram, lebih ikhlas, lebih bagus, supaya apa? Nanti kita bisa mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang cukup panjang ya. Hadis itu menceritakan perihal orang yang pertama kali dia dihisab di yaumil akhir. Awaluma, saya agak lupa teks hadisnya. Ada orang yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir adalah rojulun ustushhida, adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini kemudian dihadapkan di hadapan Allah, dibawa oleh malaikat di hadapan Allah. Setelah ada di hadapan Allah, Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untukku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda ini, ya Allah, aku berjuang berjihad di jalanmu hingga aku mati syahid. Perhatikan sahabat Asa TV, apa firman Allah? Kadzabta, engkau berdusta, engkau berjuang, engkau berperang bukan untuk harapkan ridho dariku, tetapi supaya dikatakan sebagai engkau adalah seorang patriot, seorang pemberani. Dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang. Maka dia pun tidak bisa mengelak, kemudian ditarik dari hadapan Allah, dan dilemparkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini ada riwayatnya, ada hadisnya. Kemudian ada yang kedua dan ketiga, saya agak lupa urutannya. Yang kedua itu adalah orang yang ahli Quran, kalau tidak salah. Dan orang yang bacaan Qurannya bagus, ya, tanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau, gitu. Apa kata Allah? Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan sebagai qori, sebagai orang yang alim, berilmu, dan seterusnya. Dan itu sudah dikatakan oleh manusia. Dia tidak bisa mengelak. Allah Maha tahu apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Maka kemudian ditarik dari hadapan Allah, dilemparkan dia ke dalam api neraka. Masya Allah. Jadi ikhlas itu penting, sahabat Satifi, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa syarat utama dalam profesionalitas itu adalah keikhlasan. Barulah yang ketiga dihadapkan di hadapan Allah seseorang yang dermawan gitu, seorang yang kaya raya dan dermawan. Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu lakukan ya, untukku? Aku banyak bersedekah untuk engkau ya Allah. Apa firman Allah?
Tetaplah kamu berdusta, bersedekah supaya dikatakan orang-orang sebagai orang yang dermawan, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang. Dia tidak bisa mengelak, kemudian ditarik dari hadapan Allah, dilemparkan dia ke dalam api neraka. Ya Allah, naudzubillah. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita untuk berusaha bersama-sama ya beramal yang baik, tapi dasarnya dua: yang pertama keikhlasan kepada Allah, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengapa kita harus menjadi seorang profesional. Kemudian alasan yang kedua adalah, itu tadi alasan yang pertama, karena memang Allah memerintahkan kita untuk beramal secara profesional, karena kelak amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, karena Allah memberikan banyak sekali keutamaannya kepada kita kalau kita mau menjadi orang yang profesional, baik dalam pekerjaan dunia maupun dalam pekerjaan akhirat. Yang pertama, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, akan mendatangkan keberkahan. Kalau kita soleh secara pribadi ya, dan berharap semua ridho Allah, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikanmu itu akan kembali kepada engkau. Dan bukankah kita sering mendengar, melihat, menyaksikan orang-orang yang berbuat baiknya di dalam pekerjaannya, maka karirnya akan semakin baik. Demikian juga orang-orang yang baik dalam urusan agamanya, maka kesolehannya akan meningkat, semakin hari semakin matang, dan semakin hari semakin dihormati dan juga dihargai oleh orang lain. Jadi yang kalau kita ingin mendapatkan banyak keberkahan, maka kita harus meningkatkan profesional kita dalam baik pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat. Ya. Dalam hal-hal kecil saja. Saya punya seorang guru, yang guru saya itu bercerita bahwa dulu ada sama guru yang mengajar di pesantren kami pada waktu itu, yang akhlaknya luar biasa. Dia profesional dalam akhlak. Sampai hal-hal kecil misalnya ya, ada yang bersin, kita kan disunahkan kalau ada yang bersin, cing, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena ada hadisnya. Nah, bagi orang lain yang mendengar, dia disunahkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ketika dia didoakan oleh orang lain yang mendengar bersihnya dengan yarhamukallah, dia pun akan membalas yahdikumullah wa yuslih balakum ya. Nah, ada teman guru saya yang tadi saya ceritakan itu, karena beliau tinggal agak jauh dari pesantren dan setiap hari pulang pergi. Jadi tidak tinggal di pesantren tapi pulang pergi naik kendaraan umum. Ketika di kendaraan umum itu ada suatu kejadian di mana seorang laki-laki tua yang duduk di depan temannya guru saya ini bersin, ngecing gitu ya. Si bapak tadi mengucapkan Alhamdulillah. Nah, temannya guru saya ini yang sama-sama guru juga, dia mengucapkan Yarhamukallah. Terus bapak yang di depan tadi pun menoleh ke belakang sambil tersenyum dan mendoakan lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah. Jadi hanya karena faktor profesional dalam hal yang ringan ini, akhirnya mereka ngobrol. Ya, kemudian mereka qadarullah di beberapa waktu kemudian ketemu lagi. Beberapa waktu kemudian ketemu lagi di kendaraan umum yang sama. Karena zaman dahulu kendaraan umum kan terbatas ya, ada jam-jamnya dan armadanya terbatas sehingga sering ketemu, apalagi di perkampungan ya. Dan akhirnya karena begitu sering ketemu sama si bapak tadi, yuk main ke rumah sekali-kali gitu kan. Akhirnya karena sering diajak, ya ya boleh deh gitu. Nah, pas main di rumah itulah kemudian berlanjut dan Allah memberikan kebaikan, keberkahan berupa apa? Si bapak tadi punya seorang anak gadis yang solehah, akhlaknya baik, dan kemudian teman dari guru kami ini, dia juga belum berumah tangga, dan ya Allah menjodohkan mereka berdua dan menjadi suami istri. Masya Allah. Jadi banyak keberkahan yang bisa Allah berikan kepada seseorang ketika dia ada profesionalitas dalam seluruh aspek kehidupannya, meskipun terhadap hal-hal yang kecil. Gitu. Siapa sangka hanya gara-gara bersin dan doa, itu kemudian dia bertemu jodohnya di sana. Yang kedua adalah menggugurkan dosa-dosanya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada riwayat dari Imam Tabrani ya, dalam Mu'jam Al-Kabir itu Nabi bersabda,
ya, eh, hadis yang mengatakan man amsa kanan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Jadi barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka dia dapat di sore hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, tidak ada agama yang menghargai orang bekerja sebagaimana Islam menghargai orang bekerja. Hanya gara-gara bekerja dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini semakin menjadikan kita semakin semangat dalam bekerja. Itu kerjaan dunia, apalagi kerjaan akhirat. Kita tahu bahwa setiap kita berwudu, maka air yang menetes dari tangan kita, dari wajah kita itu semuanya membawa dosa-dosa yang sebelumnya melekat di tubuh kita gitu. Kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, itu menggugurkan dosa-dosa kita sama seperti orang yang sehari mandi 5 kali di sungai yang airnya sangat bersih dan jernih. Jadi, Masya Allah luar biasa. Dan yang membuat kita terenyuh itu adalah tadi, ketika seseorang telah letih dalam bekerja, lantas dia duduk beristirahat, mungkin sambil menikmati satu cangkir teh, gitu. Maka sambil dia menggugurkan lelah letih dia itu, dosa-dosanya pun digugurkan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ada dosa yang di dalam riwayat itu disebutkan inna minadz dzunub la dzunuban. Di antara dosa ada satu jenis dosa, la tukaffiruha shalat wala siyam walal hajj walal umrah. Di dalam dosa ada satu jenis dosa yang dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, zakat, haji maupun umrah. Sahabat bertanya, wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Apa yang bisa menghapuskan dosa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab al-humum. Itulah bil ma'isyah, semangat dalam mencari rizki. Jadi, Masya Allah, mencari rizki dengan semangat saja menggugurkan dosa. Yang keempat, dihindarkan dari api neraka. Ya. Nabi ketika pulang dari salah satu perjalanan ketemu dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini sedang menggali tanah. Dia ingin menanam sesuatu. Karena begitu kerasnya tanah di tempat yang digali oleh Sa'ad bin Mu'adz ini sampai tangannya itu melepuh. Maka Nabi bertanya, kenapa tanganmu itu, wahai Sa'ad? Wahai Nabi, tangan ini aku gunakan untuk bekerja demi memberi nafkah orang-orang yang menjadi tanggungan anak istrinya. Maka apa kata Nabi, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Jadi sahabat Muslim nih, sahabat Asa TV misalnya, harus input data gitu. Wah, pakai ngetik komputer sampai tangannya kapalan semua gitu ya. Ya, atau harus mengangkat sesuatu di luar kantor yang itu adalah bagian dari pekerjaannya. Ya, kalau kita mengerjakan, kalau kita bekerja dengan ikhlas dan profesional, ya maka ini akan menjadi sarana supaya kita dihindarkan dari api neraka, atau dengan kata lain ini menjadi perisai kita, menjadi tameng kita dari api neraka. Yang kelima, dimudahkan oleh Allah urusannya dan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan keluar ya, dari segala permasalahan yang dihadapinya. Ya, dan juga Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Sahabat Muslim, yang sahabat Asa TV, orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak punya masalah. Bisa jadi orang bertakwa masalahnya lebih banyak dibandingkan dengan orang biasa-biasa saja. Tetapi bedanya adalah orang yang bertakwa, ketika dia mendapat masalah, Allah akan berikan banyak solusi bagi kehidupannya. Ya, kenapa? Karena masalah itu adalah keniscayaan dalam kehidupan dunia. Hidup itu masalah, gitu. Sehingga orang hidup harus punya masalah. Kalau ada orang hidup nggak punya masalah, jangan-jangan itu masalah dia. Kok bisa hidup nggak punya masalah? Tapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia punya masalah, diberikan oleh Allah jalan keluarnya, dan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, dijanjikan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Nabi bersabda begini, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pebisnis, pekerja yang jujur lagi amanah, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat Asa TV, nabi, siddiqin dan syuhada tidak punya tempat di akhirat kecuali di dalam surga. Nggak ada tempat nabi di neraka, nggak ada tempat para siddiqin dan syuhada di neraka. Ya, semuanya masuk ke dalam surga, dan orang yang bekerja profesional dia akan masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu kesimpulannya,
Yuk kita sama-sama menjadi seorang muslim profesional dalam dua bidang sekaligus, urusan dunia, ya kita kompeten di dalam pekerjaan kita, urusan akhirat kita juga kompeten dalam urusan akhirat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan fitin buat dunia wal akhirah, profesional di seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sukses buat semuanya. Qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.